Ini adalah film termahal dalam sejarah yang pernah saya tonton. Setiap episode berharga puluhan juta dolar. Sudah 10 tahun sejak saya melihat film fiksi ilmiah yang bagus. Mari kita lihat, kemana uang ini berakhir. Dan sejak film ini dirilis, ratingnya selalu dipertahankan 9/10 poin. Kalau hari Senin, tidak ada film yang hari Minggu. Cerita terjadi pada pria ini. Dia bukan hanya seorang Mandalorian, dan juga pemburu hadiah. Dia mengenakan baju besi anti peluru mutlak. Selain itu, dalam baju besi yang dilengkapi dengan persenjataan seluler. Itu sebabnya Mandalorian sangat berani dan berani. Mandalorian pergi ke bar untuk menangkap penjahat yang melarikan diri. Setelah itu, dia berjalan ke arah orang berwajah ikan ini. Pria berwajah ikan barusan menyaksikan pertunjukan Mandalorian yang kuat. Dan dia dengan patuh mengikutinya. Saat itulah Mandalorian meluncurkan kapal udara. Monster raksasa tiba-tiba muncul dari es. Dan bahkan memotongnya di mesin pesawat luar angkasa. Pesawat ruang angkasa juga digigit olehnya dan tidak bisa lepas landas lagi. Mandalorian melihat ini dan sangat marah. Membawa stun gun untuk langsung menyerang monster. Setelah kembali ke organisasi pemburu hadiah, Mandalorian menyerahkan cashnya kepada bos. Bos ingin dia istirahat sebentar. Tapi Mandalorian ingin menerima misi selanjutnya. Bos harus mengeluarkan 5 cakram bonus untuk dia pilih. Mandalorian mengatakan sebuah pencarian tidak memiliki biaya perjalanan yang cukup. Ingin mengambil semua cakram bonus dalam satu kesempatan. Bos segera menghentikannya. Jika kau mengambil semuanya, apa yang lain harus lakukan? Ketika Mandalorian hendak marah, bos segera memperkenalkannya ke misi lain. Tapi quest ini tidak hanya berbahaya level 5. Pemiliknya adalah musuh bebuyutan Mandalorian. Bagaimana dengan bonusnya, dia perlu bernegosiasi sendiri. Mandalorian pergi ke sisi rekrutmen seperti yang diarahkan. Ketahui juga konten spesifik dari quest. Ini untuk membawa subjek berusia 50 tahun kembali ke sini. Bonusnya adalah barel paduan Mandalor. Di tangannya hanya sepotong paduan. Paduan Mandalor tidak hanya langka. Itu juga bisa membuat baju besi yang sangat kokoh. Helm Mandalorian adalah salah satunya. Memikirkan baju besi yang saya kenakan. Mandalorian menerima quest dengan segar. Dan bahkan mendapatkan pelacak target. Kemudian dia pergi mencari perhiasan untuk membuat dirinya menjadi pelindung bahu. Kemudian luncurkan pesawat ruang angkasa ke planet tempat tinggal target. Ikuti posisi untuk menemukan arah target. Sedetik kemudian sebuah kepala besar dengan bodohnya bergegas menuju Mandalorian. Itu meraih lengan Mandalorian dengan erat. Tidak jauh, satu lagi bergegas ke arahnya. Dalam situasi yang mendesak, seorang lelaki tua yang ajaib muncul tepat waktu. Langsung pukul hewan besar itu hingga pingsan. Melihat wajah lelaki tua itu tampak baik. Mandalorian bertanya apakah dia bisa membantu dirinya sendiri. Orang tua itu juga dengan tegas setuju. Setelah lelaki tua itu membawa Mandalorian ke tempat targetnya, dia pergi. Kemudian Mandalorian menemukan bahwa seseorang selangkah lebih maju darinya. Robot ini terlihat agak sederhana. Tapi mungkin itu salah satu makhluk pertempuran paling kuat di alam semesta. Dengan hanya 2 senjata di tangan, putar 360 derajat untuk menyerang setiap sudut. Pukul musuh untuk tidak kembali. Ketika musuh melihatnya, dia menutup pintu. Bersembunyi di ruangan yang bergetar. Mandalorian melihat ini sedang bersiap untuk melangkah maju untuk bekerja sama. Pria robot ini menembak Mandalorian sekali. Untungnya, menembak di paduan Mandalor bukanlah masalah besar. Jika tidak, film ini akan berakhir. Robot besi ini meminta maaf karena tidak sengaja menembak. Dan juga setuju dengan saran Mandalorian. Ketika 2 orang menyelesaikan pekerjaan, remunerasi akan dibagi 2. Mereka berdua belum selesai berbicara. Tentara musuh juga menyerang secara langsung. Keduanya membalas tembakan saat mencari target. Di bawah bantuan mesin pencari. Menemukan target pencarian di balik pintu besi. Robot memberi sinyal akan bergegas keluar untuk menarik musuh. Mandalorian mengambil kesempatan untuk berlari menuju pintu besi. Tapi senjata musuh benar-benar terlalu kuat. Bahkan robot besi kelas atas seperti itu tidak dapat menahannya. Saat ini mereka berdua dikelilingi oleh musuh. Karena robotnya sesuai dengan kesepakatan pabrikan.
Tidak bisa membiarkan makhluk mendapatkan tubuh mereka. Jadi ia bersiap untuk meledak dengan sendirinya. Pernyataan ini membuat Mandalorian sedikit panik. Mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya, masih ada kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Beritahu robot besi untuk pergi keluar untuk menarik musuh. Kemudian melanjutkan untuk membuka pintu besi. Tapi kekuatan musuh benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya merusak kunci pintu Mandalorian, masih membuat mereka berdua terjepit di belakang pilar besar. Sepertinya masih tidak bisa melawan. Robot besi bilang dia tidak peduli lagi. Aku masih akan meledak. Insiden pembangunan juga membuat Mandalorian menyadari bahwa benda ini datang ke sini untuk mempermainkanku, ingin meledak sedikit saja. Oke. Rencana baru. Di bawah komando profesional Mandalorian, robot besi mengorbankan dirinya untuk memikat musuh. Mandalorian mengambil kesempatan untuk menangkap senjata berat musuh. Kombinasi yang sangat bagus, hancurkan semua musuh. Kemudian mereka mengikuti sinyal pelacak. Mereka menemukan target di bidang ini. Kemudian Mandalorian membukanya. Ketika mereka melihat kesadaran di dalam, keduanya membeku di tempat. Karena di dalam bola itu ada peri biru. Mengapa dia tidak terlihat seperti tahun ke-50? Tapi robot besi itu mengangkat senjatanya. Ternyata perintahnya adalah untuk menghabisi target. Kemudian sebuah tembakan terdengar. Robot besi jatuh ke tanah. Karena tujuan Mandalorian adalah menghidupkan kembali benda ini. Dua orang bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Mandalorian bersiap untuk membawa peri kecil ini ke atas pesawat ruang angkasa. Di jalan, dia bertemu banyak penyergapan. Target mereka semua elf. Tapi mengandalkan kekuatan luar biasa Mandalorian. Setiap kali disergap, dia menghadapinya dengan lembut. Tetapi ketika mereka kembali ke pesawat ruang angkasa, dari jauh, melihat pesawat ruang angkasa dia dihancurkan. Mandalorian langsung menembaki mereka. Bagus. Kapal Mandalorian yang berusia puluhan juta tahun telah dihancurkan. Orang-orang ini berasal dari suku yang berspesialisasi dalam mengumpulkan barang-barang. Mereka hanya memiliki beberapa orang yang hidup dari mencuri barang. Melihat rekan-rekannya semua ditembak mati oleh Mandalorian, mereka segera masuk ke mobil dan lari dari gurun ini. Mandalorian tidak bisa memaafkan mereka dengan mudah. Bagaimanapun, pesawat ruang angkasa dapat dibeli dengan makan dan menghabiskan uang. Selain itu, tanpa bagian dari pesawat luar angkasa, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sendiri. Setelah pengejaran yang merangsang, Mandalorian akhirnya naik ke atap. Dapatkan baju besi pertahanan mutlak. Satu-satunya downside adalah bahwa ia tidak dapat bertahan melawan senjata bius. Mandalorian yang heroik tersungkur ke tanah oleh listrik. Pada saat dia bangun, orang-orang itu sudah melarikan diri. Yang lebih parah adalah pesawat ruang angkasa itu hancur hanya dengan bingkai kanan yang tersisa. Untungnya, Mandalorian mengenal lelaki tua ini. Selain itu, hubungan lelaki tua itu dengan orang-orang itu tidak buruk. Setelah beberapa saat negosiasi, orang-orang ini setuju untuk mengembalikan bagian kapal. Tapi kamu harus menggunakan armor dia sebagai gantinya. Sangat bagus. Barang dia mau diambil tapi harus menggadaikan barang-barang. Selanjutnya, baju besi itu seperti kehidupan Mandalorian. Mandalorian melihat itu dan sangat marah. Orang-orang itu hanya perlu mengatakan syarat lain. Ini ingin Mandalorian mencuri telur. Mandalorian dengan senang hati menerimanya ketika dia mendengar ini. Hanya melihat Mandalorian membawa peri kecil ke depan gua. Ketika dia hendak masuk ke dalam untuk mencuri telur. Sedetik kemudian, seekor badak terbang keluar. Armor dada tiba-tiba pecah. Menghadapi monster yang begitu besar, Mandalorian sementara tidak memiliki cara untuk melawan. Badak di planet ini ternyata adalah spesies yang bertelur. Masalahnya badak seberat 30 ton ini luar biasa ganas. Pukul Mandalorian tanpa kekuatan untuk melawan. Pada saat genting, peri biru dengan lembut melambaikan tangannya. Untuk bisa membuat monster ini melayang di udara. Mandalorian tidak percaya itu benar. Dia mengambil kesempatan untuk menggunakan belati untuk merobohkan badak. Dan berhasil mendapatkan telurnya.
Yang lain juga menepati janji mereka. Kembalikan semua bagian milik Mandalorian. Di bawah bantuan profesional orang tua ini, kapal udara Mandalorian diperbaiki dengan sangat cepat. Mandalorian ingin mengundang lelaki tua itu untuk bergabung dengan pestanya. Tapi lelaki tua itu dulu setua ini, sekarang hanya ingin hidup yang damai. Jadi selalu tolak ajakan Mandalorian. Mandalorian juga menghormati keputusan orang tua itu. Dia membawa peri kecil itu kembali untuk menyelesaikan misi. Mereka berdua pergi ke pemilik bersama. Wajah pemiliknya tidak bisa menahan kegembiraannya. Menurut kontrak, Mandalorian memperoleh barel paduan. Memiliki barang-barang ini, Mandalorian memiliki baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Tapi goblin kecil itu memasuki hati Mandalorian. Dia sangat khawatir dan menanyakan itu. Apa yang akan kalian lakukan dengan goblin kecil ini? Pemiliknya segera membalas Mandalorian. Karena itu adalah kontrak dari awal, satu tangan untuk mengirimkan, sisi lain untuk mengirimkan uang. Setelah itu, tidak bisa bertanya lagi. Mandalorian meninggalkan tempat ini dengan suasana hati yang berat. Dia sudah bertugas untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya, merasa sangat malu. Dari sana, meletakkan dasar untuk kehidupan masa depannya.